Lo pernah nggak dengar cerita dari teman lo yang baru kerja beberapa bulan, tiba-tiba udah cabut lagi dari kantor? Atau mungkin lo sendiri yang ngalamin? Fenomena ini tuh makin sering kejadian, terutama di kalangan Gen Z. Generasi ini dikenal gampang banget resign, bahkan dari pekerjaan yang kelihatannya udah oke banget. Tapi sebenarnya, apa sih yang bikin mereka kayak gitu? Apakah emang bener Gen Z itu nggak tahan banting gitu? Atau ini sebenarnya cuma salah paham soal nilai-nilai mereka yang beda sama generasi sebelumnya? Nah, di video ini kita bakal bahas fenomena ini dari berbagai sisi. Gue nggak cuma bahas kenapa Gen Z sering banget pindah kerja, tapi juga bakal kita bahas lebih dalam soal dunia kerja yang berubah, ekspektasi mereka yang tinggi, sampai stigma yang bilang kalau mereka itu generasi manja. Kita juga bakal bahas gimana perusahaan kadang nggak bisa beradaptasi sama cara kerja baru yang Gen Z bawa. Terus apa yang bikin mereka susah bertahan di satu tempat kerja? Nah, tapi nggak cuma itu, kita juga akan masuk ke pengaruh media sosial dalam keputusan karir Gen Z. Dan lo tahu sendiri kan betapa kuatnya dampak TikTok, Instagram, sama cerita-cerita viral tentang resign. Bahkan, kita akan diskusi soal gimana perubahan tren budaya kerja seperti gig ekonomi dan kerja fleksibel. Nah, hal ini bikin pola pikir mereka beda banget sama generasi sebelumnya. Dan yang paling penting, kita juga bakal cari solusi buat perusahaan gimana caranya menghadapi karyawan Gen Z. Dan buat lo yang ngerasa bagian dari Gen Z, apa yang mesti lo lakuin biar bisa bertahan dan tetap berkembang di dunia kerja yang serba kompetitif ini? Well, semuanya udah gue jelasin di video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Gen Z itu lahir di era internet, semua informasi ada di genggaman mereka, dan ini ngubah cara mereka berpikir soal hidup, termasuk kerja. Kalau generasi sebelumnya nganggap kerja itu sebuah kewajiban buat survive, Gen Z mikir kerja adalah sarana buat hidup yang lebih baik. Mereka nggak cuma cari uang, tapi juga nyari makna. Work-life balance adalah hal yang jadi penting buat mereka. Kalau generasi sebelumnya rela lembur sampai malam, Gen Z bakal mikir dua kali. Mereka nggak mau waktu hidupnya habis cuma buat kerja. Banyak yang bilang ini egois, tapi buat mereka ini soal prioritas. Bukan cuma itu, mereka juga punya ekspektasi tinggi terhadap tempat kerja. Gak cuma soal gaji, tapi juga lingkungan kerja yang mendukung, dan budaya yang menghargai mereka sebagai individu. Kalau itu gak ada, gampang aja, mereka akan cabut gitu. Contohnya, ada cerita viral dari TikTok soal karyawan yang resign gara-gara nggak boleh WFH. Orang bilang ini lebay, tapi buat Gen Z, fleksibilitas itu krusial gitu. Fenomena ini nggak cuma muncul tiba-tiba. Ada banyak faktor yang bikin Gen Z gampang resign. Salah satunya adalah burnout. Dari kecil, karena mereka bersentuhan dengan internet dan sosial media, banyak banget tekanan buat selalu jadi yang terbaik, dan itu bikin mereka capek mental sebelum masuk dunia kerja. Pas sudah kerja, ekspektasi mereka tinggi. Tapi kenyataannya, banyak perusahaan di Indonesia masih stuck sama budaya kerja lama yang hierarkis dan gak fleksibel. Atasan yang so-otoriter, sistem kerja yang gak transparan, sampai jam kerja yang gak manusiawi bikin mereka mikir, ngapain gua tahan kalau gua gak dihargai? Media sosial juga punya peran besar. Lu pasti pernah kan lihat orang cerita di TikTok soal resign dan hidup lebih bebas. Buat Gen Z, ini kayak bukti nyata kalau ada hidup yang lebih baik di luar sana. Tapi masalahnya, mereka gak selalu siap sama konsekuensi setelah resign. Banyak dari mereka akhirnya kebingungan, gak punya tabungan, atau malah terjebak di situasi yang lebih buruk. Fenomena Gen Z yang gampang resign ini bikin perusahaan harus terus keluar biaya besar buat rekrutmen dan pelatihan. Lo bayangin aja, tiap ada karyawan yang resign, perusahaan gak cuma kehilangan tenaga kerja, tapi juga waktu dan uang. Proses nyari pergantian itu mahal, dan investasi buat ngembangin karyawan baru sering jadi sia-sia kalau mereka cuma bertahan sebentar. Ini bikin profit perusahaan terus terkuras, terutama buat perusahaan kecil dan startup yang modalnya terbatas. Selain itu, resign ini ganggu produktivitas. Karyawan yang masih bertahan jadi harus nanggung beban kerja tambahan, yang bikin mereka stres dan kerjaan gak maksimal gitu. Kalau udah begini, pelanggan atau klien bisa kecewa dan nama baik perusahaan ikut tercoreng. Belum lagi efek domino yang muncul. Ketika satu orang keluar, itu sering bikin rekan kerjanya ikut mikir buat resign juga. Hasilnya, suasana kerja nggak stabil dan tim kehilangan kekompakan. Dari sisi ekonomi yang lebih luas, fenomena ini bikin perusahaan lebih hati-hati merekrut Gen Z. Banyak dari mereka dicap gampang nyerah, yang bikin peluang kerja buat generasi ini makin sempit. Akibatnya, pengangguran naik, dan ekonomi Indonesia kehilangan tenaga kerja kreatif yang sebenarnya dibutuhin buat inovasi. Bahkan di industri kayak teknologi atau retail, turnover tinggi buat operasional kacau, proyek tertunda, dan pelanggan kabur ke kompetitor lain.
Di tingkat sosial, efeknya lebih panjang lagi. Gen Z yang sering pindah-pindah kerja ini cenderung kesulitan buat stabil secara finansial. Kalau nggak bisa nabung atau beli rumah, mereka jadi lebih bergantung pada bantuan sosial dari pemerintah. Ini bikin alokasi anggaran negara terganggu, yang akhirnya bisa memperlambat pembangunan di sektor lain. Masalah ini nggak cuma merugikan perusahaan, tapi juga jadi ancaman buat ekonomi dan stabilitas sosial Indonesia kalau terus dibiarkan. Di segmen ini, kita bakal ngobrolin gimana Gen Z bukan cuma jadi karyawan yang ngikuti tren, tapi juga menciptakan tren baru dalam dunia kerja. Jadi, apa sih yang bikin mereka beda dari generasi sebelumnya? Generasi Gen Z itu unik karena mereka bukan cuma pengen kerja di perusahaan besar yang udah terkenal, tapi mereka juga tertarik banget dengan konsep gig ekonomi atau ekonomi lepas. Buat mereka, bekerja nggak selalu harus dalam bentuk yang tradisional, yang pakai seragam kantor atau kerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore. Mereka lebih suka fleksibilitas, dan yang paling penting, mereka bisa kerja dari mana aja. Banyak dari mereka yang mulai jadi freelancer, jadi content creator, atau bahkan jadi digital nomad yang bisa kerja di mana aja asal ada wifi. Tren ini gak cuma datang begitu aja. Pandemi COVID-19 jadi titik balik yang bikin banyak orang termasuk Gen Z mikir ulang tentang arti bekerja. Work from home jadi pilihan yang paling diinginkan karena mereka bisa lebih mengatur waktu mereka sendiri. Coba bayangin, dulu perusahaan bakal susah banget buat ngebayangin ada orang kerja dari rumah. Tapi setelah pandemi, banyak perusahaan yang mulai nerapin sistem hybrid atau fully remote. Dan itu pun terus berlanjut sampai sekarang. Tapi di sisi lain, gak semua perusahaan di Indonesia siap dengan perubahan ini. Di banyak tempat, budaya kerja yang masih sangat hierarkis dan kaku bikin Gen Z merasa tertekan. Mereka nggak suka kalau ada batasan yang ngerasa nggak fleksibel. Misalnya, atasan yang ngerasa dia selalu benar dan nggak mau dengerin masukan dari karyawan. Budaya kayak gini nggak cocok buat mereka yang lebih suka kerja di tempat yang egaliter dan bisa bebas menyampaikan pendapat. Perusahaan yang bisa adaptasi dengan tren baru ini bakal lebih gampang mempertahankan karyawan Gen Z. Misalnya, perusahaan-perusahaan startup atau perusahaan yang lebih maju dalam teknologi udah mulai menerapkan sistem kerja yang lebih terbuka dan fleksibel. Namun, masih banyak perusahaan besar yang terjebak dalam pola kerja yang sangat tradisional, dan ini jadi tantangan besar buat mereka dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh Gen Z. Di sini, kita akan bahas pertanyaan klasik yang sering muncul dalam percakapan tentang Gen Z. Apakah mereka benar-benar manja atau cuma beda cara pandang soal hidup dan pekerjaan? Kalau dilihat dari sisi perusahaan, banyak yang bilang kalau Gen Z itu lebih gampang nyerah. Mereka suka banget ganti pekerjaan hanya karena merasa nggak cocok. Mereka mudah stres, merasa nggak dihargai, atau bahkan cuma dapat sedikit kritik dari atasan, langsung bilang kalau kerjaan itu nggak buat mereka. Padahal bagi mereka, memilih pekerjaan itu bukan cuma soal uang, tapi soal kesejahteraan mental. Gen Z nggak mau kerja kalau bikin mereka merasa tertekan atau stres. Generasi sebelumnya mungkin akan bilang mereka manja, tapi sebenarnya ini soal perspektif. Kita nggak bisa menyalahkan Gen Z sepenuhnya. Mereka cuma lebih sadar akan keseimbangan antara kerja dan hidup pribadi mereka. Mereka tumbuh di dunia yang penuh dengan akses informasi yang memungkinkan mereka memahami pentingnya kesehatan mental. Kesehatan fisik dan mental mereka nggak bisa dikompromikan demi kerjaan. Bagi mereka, kerja itu penting, tapi hidup pribadi itu lebih penting gitu. Tapi ada juga sisi lain. Sebagian dari Gen Z juga cenderung nggak siap menghadapi tantangan di dunia kerja, karena mereka hidup di dunia yang penuh dengan pilihan. Banyak dari mereka yang nggak sabar dan pengen segalanya cepat. Mereka pengen gaji besar, promosi cepat, dan kesuksesan tanpa melalui banyak proses. Padahal, di dunia kerja, segala sesuatu butuh waktu untuk dipelajari. Kadang mereka nggak siap menghadapi kenyataan kalau kerjaan itu nggak selalu sesuai dengan ekspektasi awal. Mitos bahwa Gen Z itu manja juga berhubungan dengan tingkat ekspektasi mereka yang tinggi. Mereka cenderung menginginkan hasil yang instan yang kadang jadi tantangan dalam karir. Di sisi lain, mereka harus belajar bahwa keberhasilan itu butuh proses. Ada banyak hal yang mereka alami, baik suka maupun duka, dalam perjalanan karir mereka. Namun, ada juga yang berargumen bahwa perusahaan yang nggak bisa mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi Gen Z adalah bagian dari masalahnya. Mereka bukan cuma nyari gaji gede, tapi juga tempat yang bisa mendukung mereka berkembang. Gen Z ingin menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, yang sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Mereka nggak mau kerja untuk perusahaan yang nggak punya tujuan jelas atau budaya yang saling menghargai.
Di era sekarang, media sosial punya peran yang sangat besar dalam keputusan yang diambil oleh Gen Z. Bukan cuma buat hiburan, media sosial udah jadi tempat mereka berbagi pengalaman termasuk soal pekerjaan dan karir. Banyak banget cerita tentang orang yang resign dan sukses, atau bahkan yang lebih dramatis, keluar dari pekerjaan dan menjadi pebisnis sukses. Tren seperti ini banyak muncul di TikTok atau Instagram, dan seringkali mendorong Gen Z untuk berpikir bahwa resign adalah langkah yang mudah dan keren. Cerita viral tentang orang yang merasa lebih bebas setelah keluar dari pekerjaan bikin banyak Gen Z jadi berpikir bahwa itu juga pilihan terbaik buat mereka. Mereka melihatnya sebagai bukti bahwa ada dunia yang lebih baik di luar sana, dunia yang penuh kebebasan dan fleksibilitas. Namun di balik cerita viral-viral itu, gak semua hal ditunjukkan dengan jujur. Resign bukanlah hal yang gampang, ada risiko besar setelah keputusan itu, terutama kalau mereka belum punya rencana cadangan atau sumber penghasilan lain. Banyak dari mereka yang akhirnya kebingungan setelah resign dan merasa terjebak dalam situasi yang lebih buruk daripada sebelumnya. Media sosial juga menciptakan standar yang tinggi. Mereka melihat kehidupan orang lain yang kelihatan sempurna, sering liburan, atau punya karir yang sukses. Ini menciptakan rasa tidak puas yang memicu mereka untuk membuat keputusan impulsif tanpa memikirkan dampaknya. Jadi, apa kesimpulannya? Fenomena Gen Z gampang resign ini gak cuma soal mereka yang manja, tapi juga tentang sistem kerja yang harus berubah. Di sisi lain, Gen Z juga harus lebih siap sama realita dunia kerja. Nah, gue pengen tahu pendapat lo. Apa lo setuju sama cara kerja Gen Z? Atau lebih suka budaya kerja lama yang lebih disiplin? Coba deh, drop komen di bawah. Well, terima kasih udah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.